الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيدنا ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مد الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجزية والجهاد والزمان والمكان أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن وإذ أذن ربكم فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, takwa dalam pengertian melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita senantiasa tunjukkan kepada Allah yang telah mencurahkan karunia nikmat Islam, iman, kesehatan dan kesempatan sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberi umur panjang dan dapat beribadah dengan tenang. Tidak semua orang, khususnya umat Islam, mampu beribadah dengan tenang karena situasi dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk menjalankan tugas utama manusia di dunia ini. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu misi utama diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah untuk senantiasa beribadah dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Agar kualitas ibadah yang kita lakukan bisa berhasil dengan maksimal, maka ketenangan dan keamanan dalam beribadah menjadi faktor yang sangat penting. Menjalankan ibadah kepada Allah tidak cukup dengan keimanan saja. Kuatnya keimanan harus didukung dengan kondisi keamanan lingkungan agar ibadah bisa dilaksanakan dengan khusyuk dan tenang. Dan alhamdulillah, kita sebagai bangsa Indonesia bisa merasakan upaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah yang didukung dengan kondisi lingkungan dan negara yang aman, jauh dari konflik politik yang mencekam yang menjadikan ibadah kita tidak tenang. Semua ini patut kita syukuri bersama serta terus kita pertahankan. Jangan sampai kita menyepelekan karunia ini yang pada akhirnya kenikmatan ibadah ini akan dicabut oleh Allah dan kita akan beribadah di bawah bayang-bayang konflik dan ketidakamanan. Dengan terus bersyukur dan merawat situasi yang kondusif ini, insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur. Dan kenikmatan ini akan terus ditambah oleh Allah. Allah berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu.
Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka ketahuilah azabku benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tantangan untuk mempertahankan kedamaian dan keamanan ini tentu tidak mudah. Terlebih di era perkembangan teknologi yang mengakibatkan derasnya arus informasi saat ini. Selain bermanfaat untuk hal yang positif, kemudahan menyebarkan informasi di era digital ini juga rawan untuk diselewengkan, untuk mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam beragama dan berbangsa. Pada saat ini berperang tidak menggunakan senjata ataupun kekuatan fisik, dan untuk menggerakkan orang agar bisa dipengaruhi, namun propaganda melalui internet, khususnya media sosial, terus dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari pola beragama dan bernegara yang lebih inklusif seperti yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Berbagai macam aliran dan paham keagamaan, terutama paham-paham transnasional, mereka senantiasa gencar melakukan penetrasi untuk mengubah tatanan beragama dan berbangsa yang sudah cukup ideal bagi bangsa Indonesia saat ini. Hal ini tentu harus kita waspadai bersama dengan terus melakukan perlawanan, khususnya perlawanan digital, kepada narasi-narasi yang ingin mengganti sistem negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semangat cinta tanah air harus terus digelorakan, terutama di kalangan pemuda, baik di kalangan pemuda, di kalangan orang tua, maupun pada generasi-generasi berikutnya. Kalimat bijak hubul wal iman. Nasionalisme adalah sebagian dari iman. Perlu kita contoh dari Rasulullah yang juga telah mengingatkan kita untuk tetap cinta kepada negeri sendiri. Sebuah kisah dalam sebuah hadis dari penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban menyebutkan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya engkau bertangkah sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kau tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Dari hadis ini kita tahu bahwa bagaimanapun tanah air adalah tempat yang paling tidak bisa dilupakan dalam kehidupan seseorang. Seperti kita saat ini, terutama para mahasiswa, banyak yang dari berbagai daerah, akan tetapi mereka senantiasa merindukan daerah asalnya. Berbagai usaha telah dilakukan oleh orang-orang yang merantau untuk bisa pulang kembali ke tanah airnya, yaitu tanah kelahirannya. Tanah air adalah tempat yang paling dirindukan, sehingga perlu untuk dipertahankan keamanan dan kemerdekaannya, karena darinya banyak kenangan indah yang tak ingin dirusak dengan hal-hal yang buruk. Oleh karenanya, pada momentum bulan Agustus yang memuat sejarah penting, proklamasi kemerdekaan setelah mengalami penjajahan berabad-abad, seyogyanya menjadi momentum yang spesial bagi kita semua sebagai anak bangsa Indonesia. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, tentu sesuai dengan posisi kita masing-masing. Yang petani, mari terus bekerja untuk menjadi pahlawan pangan di era modern. Yang guru ataupun dosen, mari terus mendidik para generasi bangsa ini untuk menjadi generasi penerus tongkat estafet peradaban nilai-nilai luhur bangsa. Bagi yang pelajar, generasi muda, dan juga para mahasiswa,
Mari terus kita tingkatkan kualitas diri kita dengan belajar bersungguh-sungguh sesuai dengan ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu yang ditekuninya. Marilah kita merawat kemerdekaan negara ini sampai akhir hayat kita. Dan tentunya semua profesi harus bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kita tidak boleh menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang yang melupakan sejarah bagaimana bangsa ini didirikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang malah merusak tatanan perdamaian ini. Kita harus melihat masa lalu untuk bekal menatap masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, termasuk juga apa yang ada di dalam hati kita. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menguatkan tekad untuk tidak menjadi orang yang menyesal karena ceroboh dalam mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negeri ini. Kita tentunya juga bisa belajar dari kasus-kasus negara, terutama di negara Timur Tengah yang senantiasa dilanda konflik karena berbagai kepentingan. Kemudian kita juga melihat bagaimana perang di Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini terus berlangsung, dan ini akan menyebabkan krisis pangan global, dan termasuk Indonesia juga akan terkena dampaknya. Jadi peperangan, konflik dan kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan hidup menjadi tenang, dan tidak akan hidup menjadi damai. Untuk itu marilah kita sebagai bangsa Indonesia terus merawat perdamaian ini, mengembangkan kehidupan menjadi lebih maju, mengembangkan kehidupan damai satu dengan sama lainnya, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Itulah spirit kemerdekaan, yaitu persatuan Indonesia. Mudah-mudahan khotbah singkat ini bisa menjadikan momentum bagi kita untuk kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa. Kemerdekaan adalah sesuatu yang istimewa, yaitu kado dari para leluhur, para pahlawan bangsa. Untuk itu marilah kita isi kemerdekaan ini dengan spirit persatuan, dengan spirit kemanusiaan, dan dengan spirit keadilan sosial. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa du'ina maulana Muhammad. Alhamdulillah wa kafa
وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاشع ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله